Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Bu Fitri dalam sesi kuliah manajemen pengetahuan untuk membahas topik knowledge capture and codification. Dalam sesi ini akan dibahas khusus mengenai tacit knowledge capture and codification. Sedangkan di sesi berikutnya akan dibahas mengenai explicit knowledge capture and codification. Jadi, untuk topik knowledge capture and codification dibagi dalam dua part atau dua bagian. Yang bagian pertama adalah video ini, tacit knowledge capture and codification, sedangkan part kedua membahas mengenai explicit knowledge capture and codification. Oke, perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Langsung aja yuk, dengarkan penjelasan saya. See you, bye. Knowledge atau pengetahuan dan kodifikasi. Baik, kita mulai saja segera. Oke. Pada sesi ini, saya akan membahas mengenai knowledge capture and codification. Bab ini dapat dilihat pada chapter 4 pada buku Kimis Dalkir. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah untuk 1. Mengetahui dan memahami terminologi dasar dan konsep terkait dengan knowledge capture dan codification. Yang kedua, mampu mendeskripsikan teknik-teknik penting yang digunakan untuk menghasilkan tacit knowledge dari ahli bidang terkait atau bidang tertentu ya. Kemudian yang ketiga, mampu mendefinisikan tugas dan tanggung jawab penting selama tahapan knowledge capture and codification. Yang keempat, mampu menjelaskan pendekatan taksonomi umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan pengetahuan atau knowledge yang telah dibuat. Sorry, itu typo ya, harusnya mengklasifikasikan. Yang kelima, mampu menganalisis tipe pengetahuan untuk dibuat atau ditangkap, capture and codification, serta memilih pendekatan yang paling sesuai untuk digunakan. Dan yang keenam, mampu menjelaskan kelebihan dan kelemahan pendekatan teknik untuk melakukan knowledge capture and codification. Chapter mengenai knowledge capture and codification ini akan saya bagi menjadi 2 sesi pertemuan. Untuk sesi ini adalah khusus mengenai tacit knowledge ya, sedangkan pada sesi berikutnya mengenai explicit knowledge. Baik, jadi dalam sesi ini khusus mengenai bagaimana kita mengcapture suatu tacit knowledge. Ya, masih ingat tacit knowledge adalah knowledge atau pengetahuan yang ada di dalam diri seorang manusia ya. Jadi sifatnya tidak eksplisit ya, sifatnya masih abstrak, jadi masih ada di kepala manusia itu tersebut sehingga kita harus menggali. Itu sebabnya tacit knowledge lebih sulit untuk di-capture atau dihasilkan atau digali dibandingkan dengan explicit knowledge. Ya, makanya kita bagi menjadi 2 sesi ya karena pembahasannya cukup panjang. Baik, saya ingatkan dulu bahwa oke, ini saya pindahkan dulu sedikit di sini ya. Oke, saya ingatkan bahwa ada integrated KMM cycle atau knowledge management cycle atau bahasa Indonesia siklus knowledge management integrated ya, yang terdiri dari yang tahap pertama adalah knowledge capture atau disebut juga knowledge creation. Ya, ini adalah tahapan yang akan kita bahas. Dari sini nanti akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu knowledge sharing and dissemination. Ya, kemudian dikontekstualize menjadi knowledge acquisition and application serta kemudian diupdate menjadi knowledge capture and creation lagi. Pada sesi ini seperti saya tadi sudah sampaikan akan dibahas mengenai knowledge capture and or creation khusus pada tacit knowledge capture and creation. Oke, ini tadi juga sudah saya bahas sekilas bahwa knowledge, saya ingatkan lagi, terdiri dari 2, tacit dan explicit. Knowledge yang bersifat tacit ini harus di-capture, ya harus digali.
ya, karena itu semua ada di dalam kepala manusia yang sifatnya campur aduk dalam berbagai macam bidang, ya, dan sifatnya belum tergali, ya, belum bisa dikodifikasikan. Sedangkan knowledge yang bersifat eksplisit itu sudah ada bentuknya, sehingga kita hanya perlu untuk mengorganize dan mengkodekan. Oke, jadi untuk mengcapture suatu knowledge tacit lebih sulit dibandingkan untuk mengcapture suatu explicit knowledge. Tacit knowledge itu bisa jadi dia sudah ada, disebut juga dengan existing knowledge, dan bisa jadi belum ada, sehingga disebut juga menjadi new knowledge, sehingga baru, ya, sifatnya, dan harus dibuat dari awal. Jadi kalau tacit knowledge-nya sudah ada, tapi masih dalam di kepala sehingga perlu dikodifikasi, sedangkan yang new knowledge itu belum ada di kepala, dia harus belajar dulu, dia harus melakukan sharing, ya, sehingga dapat di-create. Oke. Nah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah known unknown matrix, ya. Di sini ada dua sumbu. Untuk sumbu X di sini ada information sources, sedangkan sumbu Y-nya adalah user awareness, ya. Ini bacanya gini. Jadi, kalau sumber suatu informasi diketahui dan usernya sendiri tahu di mana nyarinya, ya, jadi dia tahu di mana harus mencari informasi tersebut, maka ini masuk ke dalam matriks know that we know. Oke, contohnya, kalau saya masuk ke dalam suatu perpustakaan, ya, kemudian saya ingin mencari buku tertentu, ya, dan saya sudah tahu ada di rak mana saya harus mencari buku itu. Saya tahu judul bukunya apa, dan bahkan sudah tahu di rak mana saya harus mencari. Itu berarti ada di matriks ini, know that we know. Untuk yang berikutnya, information sources bersifat unknown, sedangkan user awareness know. Ya, nah ini masuk ke dalam matriks know that we don't know. Ya, ini contohnya, misalnya kita ingin mempelajari suatu bidang tertentu yang kita sendiri belum mengerti, ya, sehingga kita harus melakukan searching dulu di Google, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti kita paham bahwa kita tidak tahu, know that we don't know. Makanya kita mengetikkan keyword dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang keywordnya juga nggak tahu, ya. Oke, lanjut. Untuk known information sources diketahui, ya, sedangkan user awareness unknown, ya, itu artinya bahwa information source-nya atau sumbernya ada di sana, tetapi user awareness-nya unknown. Nah, artinya tidak mau tahu, tidak mau peduli, don't know that we know. Jadi ada misalnya di Google, di internet, semua sumber ada di sana, tetapi usernya sendiri tidak mau tahu, ya, tidak mau tahu. Jadi misalnya saya sudah memberikan textbook, ya, sedangkan Anda tidak mau membaca, maka Anda masuk ke dalam matriks ini, don't know that we know. Ya, kamu nggak mau tahu gitu, padahal sebenarnya kalau mau baca ada semua di textbook. Nah, matriks yang berikutnya adalah unknown information sources dan unknown user awareness. Ini adalah yang paling parah. Don't know that we don't know. Artinya ya, ini saking parahnya level ketidaktahuan sehingga ya sudah nggak tahu ada di mana dan nggak tahu yang kita tuh pengen tahu apa enggak gitu. Ya, ini misalnya untuk orang-orang yang primitif gitu ya, nggak tahu bahwa hidup ini ternyata sudah sedemikian majunya gitu, dan bahwa ada banyak sumber yang bisa digali dan nggak mau tahu juga gitu. Ya udah, biarkan saja dunia berjalan dengan kemajuannya dan hidupnya ya gitu-gitu aja. Ini yang paling parah. Don't know that we don't know. Oke, ini adalah known unknown matrix. Jadi user awareness harus digali dulu. Ya, penting untuk membuat user awareness user untuk menggunakan knowledge management system itu dia aware dulu bahwa dia harus known dulu. Nih dari unknown kita pindahkan dulu ke known sehingga nanti kita tinggal melatih ya atau melakukan training untuk known di sini atau known
unknown. Ya, jadi matriksnya tersisa tinggal 2 dan nanti diharapkan matriksnya tersisa tinggal 1, know that we know. Semua jadi pintar. Oke, yang paling parah ada kalau user awareness-nya sendiri unknown atau tidak mau tahu. Oke, lanjut ke slide berikut mengenai KM tools. Jadi tools untuk menghasilkan knowledge atau dalam knowledge management sendiri ada beberapa tools untuk menghasilkan knowledge pada berbagai channel, misalnya telepon, email, forum diskusi, internet, ya. Sedangkan bidang ilmu yang bisa terkait dengan knowledge management, misalnya antara lain artificial intelligence, sosiologi, ya, UI design, dan sebagainya. Banyak banget bidang-bidang yang terkait, tapi tidak akan dibahas di dalam sesi ini. Oke. Kita masuk ke tacit knowledge capture. Di sini ada the 4I model of organization learning. Kenapa dikatakan 4I? Ya, karena di sini ada II-nya ini ada beberapa: individual, interpret, integrate. Ya. Individual, interpret, integrate. Bacanya gimana? Jadi dalam suatu organisasi itu yang belajar ada 2 tipe. Yang pertama ada 3 tipe, maaf. Ada 3 ya. Yang pertama adalah individual atau orangnya itu sendiri di sini. Jadi ini level terkecil. Level terkecil, misalnya dalam suatu kampus. Nah, berarti individual yaitu Anda sendiri. Kemudian ada grup. Ya, misalnya khusus grup mahasiswa atau khusus grup dosen. Kemudian ada level sebagai organisasi sendiri yaitu si universitasnya itu sendiri. Ya, ini contoh ya. Demikian juga di suatu perusahaan, misalnya untuk individual adalah pegawainya atau karyawan, sedangkan level grup misalnya khusus manajer, khusus manajer juga bisa macam-macam ya, bisa manajemen level middle, manajemen level atas, ya kan, atau bisa dipersempit lagi itu grup. Sedangkan organization adalah perusahaan itu sendiri, ya. Begitu juga dengan ini bacanya sama. Jadi makin ke sini ini makin kecil. Ya, makin ke bawah adalah makin besar. Oke. Nah, caranya adalah ya, kita tuh harus meningkatkan intuiting attending ya. Intuiting attending artinya kita harus terus melakukan sosialisasi tadi ya, bahwa user awareness harus ditingkatkan. Jadi user harus paham dulu bahwa kamu harus pintar. Kamu harus memahami suatu knowledge ya, bahwa knowledge itu ada dan Anda harus mencari. Nah, ini ada level di sini. Ya, selanjutnya knowledge itu harus diinterpretasikan dengan cara experimenting, yaitu dipraktekkan, dilakukan. Dan kemudian lanjut ke bawah menjadi integrate, diintegrasikan menjadi institutionalized knowledge. Jadi knowledge atau pengetahuan yang dimiliki secara organisasi. Ya. Selanjutnya ini bacanya berarti nanti ada feedback dari organisasi untuk individual. Misalnya ada raport, Anda ini knowledge-nya kurang atau bagus. Ya, ini ada feedback dari organisasi untuk individual. Sedangkan ini dari individual terhadap organisasi ada feed forward atau masukan juga ya. Masukan knowledge apa yang dibutuhkan oleh individual tersebut, ya. Oke, ini adalah 4I model of organizational learning. Nah, lanjut. Anda sebagai seorang knowledge engineer, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menganalisis informasi dan aliran pengetahuan atau knowledge flow ya. Jadi suatu informasi atau aliran pengetahuan harus dianalisis. Ngalirnya kemana? Dan yang kedua, bekerja dengan pakar atau ahli di bidangnya untuk mendapatkan informasi ya, kontennya ya. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan sistem pakar atau expert system. Jadi, yang pertama, aliran pengetahuan dulu yang harus dianalisis. Kemudian yang kedua, mencari tahu atau ini capture ya, capture dari tacit knowledge ya, dari para pakar untuk mendapatkan knowledge, informasi dan knowledge. Serta yang ketiga, baru merancang dan mengimplementasikan sistem pakar atau expert system. Ya, jadi selanjutnya kita bahas bahwa tacit knowledge itu bisa ditangkap pada level individual dan level group. Tadi sudah kita bahas sebenarnya tujuan akhirnya adalah meningkatkan pengetahuan untuk level organisasi ya.
Di bawah level organisasi ada level grup, dan di bawah level grup adalah level individual. Teknik untuk mendapatkan knowledge dari level individu dan grup adalah satu, dengan mewawancarai ahli, ya. Yang kedua, belajar berdasarkan instruksi atau learning by being told, ya. Jadi dikasih tahu, ya, diajarin. Yang ketiga, belajar berdasarkan observasi atau learning by observation. Jadi belajar dengan cara melihat. Oke, jadi ada 3 macam teknik. Nah, kita bahas mengenai interview, ya. Jadi learning, tadi kita lihat lagi mewawancarai, ya. Yang pertama adalah mewawancarai. Untuk interview ada 2 tipe pertanyaan. Yang pertama open question dan yang kedua close question. Nah, ini akan lebih menguntungkan jika kita menggunakan open question. Open question itu jadi titik-titik gitu, pertanyaan kemudian ujungnya titik-titik, sehingga orang yang diinterview bisa menjawab apa saja, bebas jawabannya. Open question ini manfaatnya bisa mengobservasi kosakata, konsep, dan referensi yang dimiliki seorang ahli. Ya, ini disebut juga dengan free response, jadi bebas dia mau jawab apa saja. Sedangkan close question itu biasanya sudah dibatasi jawabannya. Misalnya jawabannya ya atau tidak, ya, atau misalnya ada standar-standar yang harus dijawab, ya, misalnya angka-angka tertentu. Ini adalah contoh open question, ya. How does that work? Bagaimana cara kerjanya? What do you need to know before you decide? Apa yang harus Anda ketahui sebelum Anda membuat keputusan? Why did you choose this one rather than that one? Kenapa Anda memilih yang ini dibandingkan yang satunya? What do you know about? Apa yang Anda ketahui tentang? How could blank be improved? Bagaimana sesuatu dapat ditingkatkan? What is your general reaction to? Apa reaksi Anda terhadap sesuatu? Ya, ini contoh, ya. Sedangkan close question, dia membatasi jawaban, ya. Tadi sudah saya bahas. Dia bisa dibatasi untuk tipe, level, and amount of information an expert will provide. Ya, jadi ada alternatif choice yang diberikan, ya. Contohnya, a moderately close question will be something like, which symptom led you to conclude that? Ya, simptom yang mana yang membuat Anda memutuskan bahwa, nanti dikasih pilihan A, B, C, D, ya, atau kita sebut juga dengan multiple choice, ya. Itu contoh close question. Gunanya close question adalah untuk memberikan panduan, ya, jadi nggak terlalu bebas. Karena kalau open question itu kelemahannya ada jawabannya bisa terlalu bebas, free response, bisa terlalu bebas sehingga untuk mengkodifikasikannya butuh waktu lebih lama dibandingkan close question. Kalau close question karena jawabannya sudah kita set A, B, C, D, E misalnya gitu, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan kodifikasi. Ya, pilihan mana open dan mana close yang digunakan tergantung dengan apa yang ingin kita ketahui, ya, nggak bisa disamaratakan. Nah, setelah kita mendapatkan informasi, ya, dari open maupun close question, kita harus melakukan paraphrasing. Paraphrasing itu adalah menulis ulang dari apa yang sudah kita dapat, ya. Ya, gunanya untuk mengecek akurasi dari apa yang kita pahami. Jadi kan kita nanya ahli nih, ahli jawab, terus kita serap lagi kan, jadi bolak-balik. Kita serap lagi, kita tulis dalam bahasa kita sendiri, ya. Kemudian kita cross check lagi kepada ahli, ya. Contohnya misalnya, what I believe you said was, apa yang saya pahami bahwa Anda mengatakan bla 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 bla, misalnya, gitu, ya. If I'm wrong, please correct me, but I understood you to say, jika saya salah, tolong koreksi saya, tapi saya memahami bahwa bla 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 bla. Yang saya pahami dari kata-kata Anda adalah demikian. Jadi kita cross check, kita kembalikan lagi. Oke, ini contoh paraphrasing. Nah, clarifying adalah kembali lagi. Tadi kita kembalikan kepada expert, expert mengembalikan lagi kepada penanya dengan melakukan clarifying. Clarifying memungkinkan expert, ya, untuk memberikan respons. Ya, contohnya clarifying itu misalnya, kalau Anda sebagai penanya tidak mengerti, ya, I don't understand, ya, I don't understand, saya nggak paham bagaimana ini terjadi, misalnya. Terus, could you please explain, bisakah Anda menjelaskan lagi?
Please repeat that last part again. Could you give me an example of that? Ya, jadi Anda sebagai penanya harus banyak melakukan pertanyaan apabila masih ada hal-hal yang tidak jelas. Ya, ini namanya clarifying. Dan yang terakhir adalah summarizing. Summarizing memungkinkan interviewer atau penanya untuk melakukan kompilasi dari informasi dan menghasilkan knowledge acquisition menjadi sesuatu yang berarti. Ya, ini juga untuk memvalidasi kepada expert ya, bahwa kita sudah paham, kita sudah mendengar dan paham. Nah, summary atau kesimpulan rangkuman ini harus diekspresikan di dalam kata-kata. Contohnya, untuk menyimpulkan bahwa Anda mengatakan bla 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 bla. Ya, saya memahami bahwa kita memiliki perjanjian bla 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 bla. Ya, jadi kita simpulkan lagi oleh interviewer atau penanya. Jadi tolong Anda sebagai penanya untuk menghasilkan suatu knowledge, khususnya tacit knowledge, Anda harus aktif. Jadi nggak bisa kita apa aja jawaban dari orang itu kita ambil begitu saja. Kita harus aktif untuk melakukan tadi ya pertanyaan, kemudian paraphrasing, clarifying, dan summarizing. Dan yang terakhir adalah reflecting. Reflecting ini adalah lebih merupakan feeling ya feeling ya. Jadi kalau merupakan kesimpulan akhir dari segala sesuatunya. Nah, feeling ini sangat penting untuk biasanya hal-hal yang bersifat menyimpulkan reaksi positif atau negatif, ya, sentimen positif atau negatif. Ya, misalnya kalau dalam sosial media ya. Itu kita bisa menyimpulkan bahwa I'm feeling, ya misalnya di Facebook ya, feeling happy, feeling sad, feeling angry. Nah ini digunakan di sana. Sehingga kita membuat suatu kata-kata, itu konotasinya apa? Positif atau negatif. Misalnya kata-kata yang bersifat bahagia atau menyenangkan, itu nanti bisa dibuat knowledge yang lebih lanjut. Sedangkan kata-kata yang bersifat sedih, itu bisa dibuat list of knowledge-nya. Ya, ini gunanya reflecting. Ya, contoh kata-kata yang bisa digunakan, you seem frustrated about. Jadi ini menyimpulkan, tapi setengah ngejudge ya, setengah ngejudge. Misalnya kita menggali hal dari seorang karyawan, ya. Bagaimana Anda merasa apakah perusahaan Anda sudah memberikan gaji misalnya yang bagus untuk Anda, misalnya pertanyaannya seperti itu. Kemudian jawabannya terkesan negatif, ya. Maka si penanya bisa menanyakan, Anda kesannya seperti frustasi ya bekerja di sini, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh reflecting. Nah, ada banyak organisasi yang sudah menggunakan knowledge management system ya di dalam contoh textbook. Ini adalah kasus IBM atau IBM. Ya, IBM tuh menggunakan pendekatan storytelling ya. Storytelling tuh bagaimana si responden atau orang yang ditanya tadi, orang yang diinterview itu menceritakan apa saja yang dia alami. Ya, caranya dengan interview, observation, and story circles. Ya, kemudian bisa ditangkap knowledge-nya. Capturing anecdotal or tacit knowledge build an accurate picture of the existing culture, discloses enablers and inhibitors to sharing and identifies business issues. Jadi banyak yang bisa ditangkap dengan model storytelling. Nah, tadi yang pertama ada interview ya. Yang kedua adalah task analysis. Ini ada di dalam learning by being told ya. Masih ingat yang tadi? Ini saya mundurin lagi. Ini. Nah, ini teknik untuk mendapatkan knowledge. Yang pertama mewawancarai tadi sudah. Yang kedua belajar berdasarkan instruksi atau learning by being told ya. Ini. Nah, caranya dengan membuat task analisis atau analisis tugas. Ya. Nah, caranya si penanya
membuat daftar-daftar tugas, ya, daftar-daftar tugas yang harus dikerjakan oleh si interviewee atau yang ditanya. Ya, task analisis merupakan pendekatan yang meliputi tugas-tugas penting atau tugas-tugas kunci, ya, dari seorang expert. Ya, sehingga bisa dihasilkan misalnya yang terkait dengan knowledge atau skill, yang terkait dengan criticality, yang terkait dengan consequences of error, frequency, difficulty, and interrelationship with other tasks and individuals, as well as how the task is perceived by the person, routine, dreaded, or eagerly anticipated. Jadi, nanti Anda bisa membuat daftar-daftar tugas, dikasih pertanyaan, misalnya jika Anda tidak memahami sesuatu, apa yang akan Anda kerjakan? Nah, akan dibuat hal-hal seperti itu. Atau untuk membuka email, apa yang harus Anda klik? Nah, itu lebih spesifik lagi. Ya, itu contoh ya, task analysis. Nah, yang ketiga adalah learning by observation, ya, sesuai katanya namanya observasi. Ya. Observasi itu berarti kita sifatnya melihat. Ya, melihat. Nah, apa yang bisa digunakan? Yang bisa digunakan toolsnya adalah audio atau video untuk merekam apa yang diketahui oleh seorang expert, ya. Nah, itu direkamnya bisa sepengetahuan atau bisa tanpa sepengetahuan. Ya, tergantung dengan informed consent, ya. Informed consent itu artinya kita sudah ngasih tahu dulu biasanya. Nggak boleh ya kita mendapatkan informasi atau pengetahuan dari seseorang, tapi kita tidak memberitahu dulu. Jadi kita harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, baik yang ditanya maupun yang menanya. Ya. Oke. Nah, cuman kalau misalnya dia tahu direkam, itu biasanya si yang ditanya itu akan merasa tidak nyaman, ya. Ya, misalnya kalau tahu nih direkam, divideoin, ya mungkin jadi nggak apa adanya gitu, jadi jaim-jaim sedikit. Nah, itu salah satu kerugiannya. Tapi kalau direkam misalnya sewaktu-waktu, tapi sudah ada inform of consent, ya, udah ada perjanjian bahwa Anda bisa direkam sewaktu-waktu. Nah, itu akan lebih alami atau lebih natural, ya. Ya sehari-hari ya mungkin kayak gitu. Tapi kalau kita udah kasih tahu ini mau direkam loh, nah itu biasanya akan ada sesuatu yang kurang natural. Ya, di sini disebut. However, one should always accommodate the particular expert or interviewee at all times. Many individuals end up feeling much less comfortable if they know they are being recorded. Ya, contohnya. Nah, selain tadi 3 hal metode, ada juga beberapa metode of tacit knowledge capture. Misalnya, ad hoc session, ya ini sesi tanya jawab ya, atau ngumpul ya, atau kita bikin dengan FGD, forum group discussion. Kemudian roadmaps, kemudian learning histories, action learning, e-learning, learning from others through business guest speakers and benchmarking against best practice. Ya, jadi ada banyak cara untuk melakukan. Ya, tetapi yang paling umum ada 3 tadi. Ini adalah contoh untuk melakukan sample learning history template. Ya, ini tadi ada kan learning historiesnya di sini ya. Ya, ini ada contohnya. Ya. Misalnya ini membahas bagaimana membuat new environmental regulation atau regulasi-regulasi. Untuk membuat suatu regulasi itu apa aja sih yang harus dipersiapkan. Dulu tahun 95 itu apa aja yang harus dipersiapkan. Sehingga nanti kalau kita udah dapat knowledge ini, kalau nanti mau bikin regulasi atau aturan-aturan lagi, kita bisa melihat dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, dan melihat dari hasil knowledge ini. Nah, contoh pertanyaan learning history knowledge capture ya. Ini zaman dulu ya. Learning history berarti sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Apa? What was your role ya? Di sini tense-nya kan pas. Apa sih peran Anda dulu di dalam proyek ini? Misal contoh pertanyaannya. Nah, menurut Anda ini apa yang menentukan sesuatu sukses dan apa yang menentukan sesuatu gagal? Rekomendasi apa yang akan Anda berikan untuk orang-orang yang mengalami situasi yang sama? Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya. Ya, learning history knowledge capture namanya. Oke.
Jadi, apa saja sih key knowledge acquisition phases? Jadi, tahap-tahap penting dalam knowledge acquisition. Yang pertama adalah identification, ya. What valuable knowledge will be worthwhile to capture? Jadi, knowledge apa sih yang harus kita capture? Nih, ini paling penting, kita lakukan identifikasi dulu. Yang kedua, conceptualization. Kita lakukan modeling knowledge. Dan yang ketiga, codification. Organize and externalize knowledge, ya. Ini kita refine terus, kita perbaiki ya. Oke. Tadi baru pada level identifikasi di sini. Baru sampai level identifikasi dan menemukan kata-kata kuncinya ya. Ya, konsep-konsepnya nih baru ditemukan. Oke. Apakah sudah dimodelkan? Belum. Nanti dimodelkan, ada banyak cara di sesi yang berikutnya. Kalau sudah dimodelkan, maka nanti dikodifikasikan ya, dikodifikasikan dibuat menjadi suatu sistem. Ya, ini adalah sample knowledge acquisition session. Ya, ini contoh ya catatannya ya. Project name, tanggal, orang yang menginterview, orang yang diinterview, tekniknya, tujuannya, summary of key finding, bahkan durasi, ya semua ada di sini. Oke, nah itu saja yang bisa saya bahas di dalam sesi pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tugas Anda adalah nanti yang membuat beberapa practice ya atau latihan untuk membuat knowledge acquisition, knowledge capture and codification. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi yang berikutnya, Explicit Knowledge Capture and Codification.